Chapter 1386. Karena semua pembudidaya lain yang hadir adalah kaisar besar, Jiang Chen tidak khawatir tentang menakuti siapapun dengan gravitasi kata-katanya. Dia juga tidak ingin mengarang, dia benar-benar tidak perlu. Sebenarnya, aku sudah bertarung dengan pakar iblis di wilayah manusia. Seorang kaisar agung iblis yang belum sepenuhnya terbangun, tepatnya. Jiang Chen menyapu matanya ke setiap wajah kaisar agung yang berkeliaran, nadanya nampak serius. Aku bisa menjamin itu, 1 lawan 1, hanya kakak tua Wellspring yang bisa menantang kaisar agung itu sampai tingkat tertentu. Dan itu dengan asumsi bahwa ahli iblis hanya pulih sekitar 60 hingga 70% dari kekuatannya. Seperti yang lain, kamu mungkin dapat melarikan diri dengan hidup kamu jika kamu beruntung. Jika tidak, Jiang Chen memang benar. Kaisar Blood Malva telah mengalahkannya dengan cepat dengan hanya 20 hingga 30% dari kekuatan penuhnya. Tanpa kebanyakan metode pemuda menyelamatkan nyawa, mungkin dia akan mati selama pertempuran di pegunungan Cloud Shatter. Oleh karena itu, Blood Malva dengan 60 hingga 70% dari kekuatan penuhnya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Rata-rata pembudidaya manusia kaisar besar tidak akan cocok sama sekali. Seorang kaisar iblis dengan 100% kekuatan penuh mereka hampir tidak akan memiliki pesaing di antara umat manusia. Itu adalah prospek yang paling mengkhawatirkan bagi Tuan Muda. Jika Kaisar Agung Iblis terbangun berbondong-bondong, menerobos anjing laut ke dalam wilayah manusia, maka yang terakhir akan menjadi bencana besar yang sampai sekarang tidak terlihat. Itu adalah sesuatu yang domain manusia, termasuk sekte peringkat pertama, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan Muda Jiang Chen, kamu pernah bertukar pukulan dengan seorang Kaisar Agung Iblis sebelumnya. Kaisar Wellspring menarik napas tajam. Di padang gurun yang sunyi. Tidak, dalam domain manusia. Wilayah Mid Scarlet besar, master dari Emerald Veranda yang gemilang dicuci otak menjadi antek yang setia untuk seorang kaisar iblis. Dia sengaja menyesatkan banyak pembudidaya di sana agar tuannya berpesta pora dengan mereka. Selain itu, daging dan darah banyak wanita dipersiapkan sebagai korban. Untungnya, Kaisar Agung Iblis berhasil memulihkan hanya 20 hingga 30% dari kekuatannya pada akhirnya. Jika dia berhasil mengukur sepenuhnya, seluruh wilayah manusia akan berada dalam kekacauan total sekarang. Petik 2. Semua orang menarik napas tajam pada saat itu. Mereka pasti bisa percaya apa yang dikatakan Jiang Chen. Kenyataan bahwa Tuan Muda jarang menjalankan mulutnya membuatnya masuk akal di saat-saat sulit. Tuan Muda Jiang Chen, apakah kamu baik-baik saja setelah melawan Kaisar Agung Iblis itu? Kaisar Wellspring tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu memiliki Taoist Fearless dengan kamu? Tidak, tidak, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Itu tidak terjadi baru-baru ini. Itu sedikit sebelum pertemuan naga dan harimau. Aku pergi ke Great Scarlet Mid Region sendirian, aku yakinkan kamu. Aku baru saja kebetulan pada peristiwa-peristiwa penting itu. Aku tidak terlalu berharap untuk pergi ke situs segel iblis kuno, atau bertemu dengan pengkhianat ras seperti itu. Petik 2. Itu, Kaisar Iblis itu. Apakah kamu memusnahkannya? Seseorang bertanya dengan nada berbisik. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, menyesal. Aku berjuang untuk menghadapinya saat itu. Dia ingin membunuh aku dengan mengorbankan nyawanya sendiri menggunakan metode rahasia, tetapi aku berhasil melarikan diri melalui keberuntungan. Dia melarikan diri dengan luka parah ke siapa yang tahu di mana. Perlu 3 hingga 5 dekade baginya untuk bangkit sekali lagi. Pemulihan penuh. Aku akan memberinya setidaknya 1 abad. Petik 2. Ada napas lega kolektif. Ah, luar biasa, luar biasa. Kamu telah melakukan kebaikan bagi umat manusia, Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2. Seorang Kaisar Agung Iblis hanya pada 20 atau 30% dari kekuatannya dapat menyebabkan masalah bagi Tuan Muda Jiang Chen. Bahkan Kaisar Sura tidak pernah berhasil memaksa Tuan Muda kita melarikan diri, kan? Iblis adalah ras yang kuat. Petik 2. Pada zaman kuno, mereka adalah mimpi buruk bagi umat manusia. Ah, aku harap invasi iblis tidak terjadi. Mereka memang ras yang biadab. Para kaisar agung merasakan kulit kepala mereka menggeliat pada keganasan iblis. Itu adalah masalah yang paling sulit. Iblis itu menakutkan, namun manusia masih sibuk dengan pertikaian, desah Kaisar Wellspring. Tindakan Kaisar Pilzenith adalah kejahatan terhadap rasnya sendiri. Dengan hilangnya warisan pusaka yang luar biasa,
manusia tidak memiliki apapun untuk melawan iblis di negara kita saat ini. Apa yang kita lakukan ketika mereka membebaskan segel mereka? Petik 2. Ya, sepertinya mereka jauh lebih kuat dari kita. Apakah ada celah yang begitu besar untuk diatasi? Petik 2. Pesimisme umum di udara menimbulkan senyum dari Tuan Muda Feluriam. Jangan terlalu khawatir, sarannya. Ras iblis itu menakutkan, tetapi tidak sempurna atau tanpa kelemahan. Kalau tidak, mereka tidak akan disegel oleh leluhur kita sejak lama. Petik 2. Kata-katanya terdengar cukup masuk akal. Itu benar. Jika iblis benar-benar gigih, mereka akan menaklukkan seluruh dunia pada zaman kuno. Sayangnya bagi mereka, sejarah berakhir dengan iblis dikalahkan dan disegel. Dari apa yang kamu katakan, Tuan Muda Jiang Chen, kamu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ras iblis. Mengapa tidak memberitahu kami lebih banyak tentang apa yang kamu ketahui? Kami berkeliaran para kultivator sering sendirian di perjalanan kami di seluruh dunia, membuat kami target utama untuk setiap iblis pemangsa. Petik 2. Benar, Tuan Muda, tolong beri penerangan kepada kami. Pengetahuan sangat penting untuk kemenangan dalam keadaan apapun. Kaisar besar yang berkeliaran ini mewaspadai iblis, dan karenanya menginginkan lebih banyak pengetahuan untuk mempertahankan diri. Ras iblis memiliki banyak keuntungan yang menjamin mereka mendapat tempat di pesawat surga. Mereka semua adalah penguasa pertempuran, misalnya, dengan warisan yang berakar dalam dan garis keturunan yang sangat invasif. Mereka dapat menaklukkan traktat wilayah melalui korupsi garis keturunan saja, mengubah penduduk tanah itu menjadi iblis atau budak. Tentu saja, mereka juga memiliki kelemahan. Mereka bukan makhluk yang sempurna, dan tidak perlu takut ketika melawan mereka. Jiang Chen tidak ingin dengan keras mengumumkan kekejian iblis. Jika kepercayaan para kaisar besar ini dihancurkan, itu akan benar-benar menjadi bencana bagi wilayah manusia. Tuan Muda Jiang Chen, kelemahan apa yang mereka miliki, khususnya? Garis keturunan mereka invasif, tetapi kemampuan reproduksi mereka sangat buruk. Semakin murni garis keturunan iblis, semakin sulit bagi mereka untuk memiliki keturunan. Karena itu, pasukan iblis sangat kurang jumlahnya jika dibandingkan dengan tentara manusia. Umat manusia mencetak kemenangan total dalam hal ini. Kami tidak memiliki masalah dengan prokreasi sama sekali. Selain itu, meskipun garis keturunan mereka invasif, itu juga mudah diperhatikan. Iblis normal tanpa budidaya puncak mengungkapkan kehadiran mereka melalui aura eksplosif dan invasif yang mereka keluarkan. Ini membuat mereka sulit bersembunyi. Karena itu, iblis suka mengendalikan boneka manusia, yang membuatnya jauh lebih nyaman bagi mereka untuk menyelesaikan sesuatu. Sayangnya, tidak ada kekurangan manusia yang mau menjadi boneka. Selain itu, mereka memiliki satu lagi kesalahan fatal. Iblis cenderung penuh dengan diri mereka sendiri, sombong, dan sia-sia. Mereka tidak akan mendengarkan satu sama lain tanpa pemimpin yang sangat kuat untuk menjalin aliansi. Cukup sering, mereka terlibat dalam pertikaian atas kemauan mereka sendiri. Satu-satunya alasan untuk takut kepada mereka adalah dominasi mereka yang luar biasa dalam situasi satu lawan satu di mana kedua belah pihak berada pada tingkat kultivasi yang sama. Hanya ketika 2 atau 3 manusia bersatu pada satu iblislah ada peluang untuk menang. Selain itu, kekuatan dalam darah mereka memastikan bahwa iblis tidak mudah mati. Petik 2. Tampaknya kamu telah melakukan banyak penelitian tentang iblis kuno, Tuan Muda Jiang Chen. Kami telah belajar banyak hari ini, terima kasih, desah Wellspring. Ya, kami merasa sedikit lega setelah diskusi ini. Iblis memang tangguh, tetapi mereka juga memiliki kelemahan. Petik 2. Dan selama mereka memiliki kelemahan, mereka bisa dikalahkan. Kaisar Wellspring tiba-tiba teringat sesuatu. Tuan Muda, dia bertanya, aku ingat kamu secara khusus memperbaiki beberapa obat penawar racun yang menargetkan iblis kembali ketika kamu pertama kali memulai di Feluriam Capital. Apakah kamu telah membuat web untuk pengembangan ini selama ini? Petik 2. Itu hanya kebetulan, Jiang Chen tersenyum kecut. Parasit iblis kayu memang mengerikan. Memiliki penangkal itu terjadi untuk mengurangi sebagian besar bahaya mereka. Petik 2. Selanjutnya, dia menceritakan kisah dan memberikan contoh tentang eksploitasi ras iblis dan bagaimana mereka cenderung beroperasi. Meskipun Jiang Chen bukan ahli sejati dalam masalah ini, dia tahu jauh lebih banyak daripada yang hadir bersama-sama yang ditambahkan karena kehidupan sebelumnya. Akhirnya, mata air menghela nafas. Aku merasa bahwa pilihan aku sebelumnya sangat benar,
Tuan Muda, dari seluruh domain manusia, hanya Feluriam, bahkan, hanya kamu yang cocok untuk memimpin umat manusia. Aku akan menjelaskan kepada dunia bahwa jika Pilvire bertindak terhadap Feluriam, aku tidak akan meluangkan upaya untuk mendukung kota kamu dan kamu. Petik 2. Kaisar Inferno mengangguk juga. Dunia bisa terus berjalan tanpa Kaisar Pilzenit, tetapi itu tidak bisa dilakukan tanpa kamu. Aku tidak menghormati siapapun di sepanjang hidup aku seperti aku juga kamu. Petik 2. Sikap kedua Titan itu digaungkan oleh yang lain. Teman-temanku, Jiang Chen mengepalkan tinjunya yang menangkup, tidak ada akhir untuk terima kasih atas penghargaan dan dukunganmu. Namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa tidak peduli seberapa menarik tempat dengan iblis yang disegel kelihatannya, jangan menjelajah ke dalam. Sangat mungkin bahwa sekali kamu melakukannya, kamu akan berakhir sebagai makanan bagi para ahli terkuat mereka, mempercepat kebangkitan mereka dalam proses tersebut. Petik 2. Aku mempertahankan keputusanku dari sebelumnya, Kaisar Wellspring terkekeh. Aku akan tinggal di Feluriam mulai sekarang. Tempat ini bagus dan orang-orangnya lebih baik. Tinggal di sini dalam jangka panjang jauh lebih nyaman daripada berkeliaran di dunia. Petik 2. Hehe, jika Patua Wellspring akan tinggal, maka aku juga. Dengan betapa rumitnya domain manusia saat ini, mungkin tinggal di sini di Feluriam adalah hal paling aman untuk dilakukan. Aku pikir kita semua akan tinggal di sini sebentar, Tuan Muda Jiang Chen. Aku hanya berharap kamu tidak merasa terlalu tidak nyaman dengan ini, kan? Kaisar besar yang berkeliaran dengan serius mempertimbangkan apa yang harus mereka lakukan. Chapter 1387. Lebih dari setengah kaisar besar yang berkelana memutuskan untuk tinggal di Feluriam untuk sementara waktu. Beberapa diilhami oleh Kaisar Wellspring. Beberapa khawatir tentang situasi yang tidak terduga, dan beberapa langsung menolak berkeliaran di dunia pada saat yang berbahaya. 3 dari mereka menyatakan penyesalan mereka dan pergi, tetapi mereka membuat janji yang jelas bahwa jika perang terbuka pecah antara Feluriam dan Pilvire, mereka akan memihak pihak mantan. Pilpinetrane telah membawa Jiang Chen keuntungan tak terduga, termasuk rasa hormat yang baru ditemukan untuk Kaisar Wellspring berkat bantuan sepenuh hati yang terakhir. Mata Air adalah sosok yang cocok dengan Kaisar Peerless. Dia memiliki kebijaksanaan dan semangat dalam sekop, dibandingkan dengan kejujuran yang terakhir. Setelah mengatur tempat tinggal untuk tamunya, Jiang Chen kembali ke kediamannya. Ketika itu terjadi, orang-orang yang dia kirim ke Phoenix Cry Lower Region kembali hari itu. Tuan Muda, simbol berasal dari sekte peringkat ketiga yang disebut Sekte Asap Ungu. Sekte Asap Ungu Phoenix Cry. Jiang Chen mengerutkan kening. Apalagi yang kamu temukan? Tuan Muda, inilah semua informasi yang kami kumpulkan tentang sekte dan daerah, sampai ke detail terkecil. Silakan membaca dengan teliti di waktu luang kamu. Petik 2. Jiang Chen membacanya sejenak, mengangguk. Phoenix Cry jauh lebih kuat dari Myriad Domain, dan Purple Smoke Sect lebih kuat daripada 6 sekte besar Myriad Domain dulu. Sekte yang dimaksud adalah salah satu dari 3 sekte terbesar di Phoenix Cry. Kultivator terkuatnya tampaknya nenek moyang tersembunyi dengan kultivasi di ranah Kaisar Maju. Keberadaan seperti itu adalah raksasa untuk sekte peringkat ketiga di wilayah yang lebih rendah. Jiang Chen menyimpan data dan memerintahkan, Jiao Yun, Jiao Feng, siapa di antara kalian yang ingin melakukan perjalanan ke Phoenix Cry? Aku akan, Jiao Yun mengajukan diri. Pergi ke Sekte Asap Ungu. Tidak perlu pembantaian, bawa pulang pamanku dan sepupuku. Jika sesuatu terjadi pada mereka, lakukan sesuai keinginan kamu. Jiang Chen tidak menyukai pembunuhan yang tidak masuk akal, tetapi keringanan hukuman tidak ada pertanyaan ketika menyangkut keluarganya. Jiao Yun pergi ke Phoenix Cry tanpa penundaan. Sekte Asap Ungu adalah tiran lokal. Bahkan klan kerajaan Phoenix Cry Empire harus menunjukkan rasa hormat. Jiang Yu duduk di atas tebing di suatu tempat di pegunungan Purple Smoke Sect. Terlepas dari pemandangan puncak dan jurang yang indah, suasana hatinya berada pada titik terendah. Hidupnya menjadi cobaan sejak ia dibawa ke sekte dengan paksa, beberapa bulan yang lalu. Gadis yang tertarik dan biasa melecehkannya adalah cucu dari seorang tetua yang terhormat, seorang gangster kecil dengan temperamen yang mengerikan. Awalnya tidak begitu buruk, terima kasih atas keingintahuannya. Namun, kebaruan itu segera luntur. Keadaannya telah memburuk selama bertahun-tahun dengan minatnya yang berkurang. Yuer, mengapa kamu di sini sendirian lagi?
Suara Jiang Tong terdengar dari belakang. Ada banyak bintik putih baru di pelipisnya setelah bertahun-tahun ini. Jelas, hidupnya tidak semudah ini. Ayah, mengapa kamu di sini? Itu adalah tempat favoritmu ketika kamu mencari kesendirian. Kamu datang ke sini kapanpun kamu bisa, jadi aku tentu tahu di mana menemukan kamu. Jiang Tong menghela nafas. Melihat kekhawatiran di mata ayahnya, Jiang Yu meremas senyum meskipun suasana hatinya. Ayah, aku hanya menikmati ketenangan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Petik 2, Yuer, aku pernah mendengar mereka menerbitkan daftar untuk lembah Gaharu besok. Nada bicara Jiang Tong dipenuhi dengan kecemasan. Aku sudah mendengar desas-desus. Kedua nama kami sepertinya ada dalam daftar. Petik 2, Jiang Yu tersenyum kecut. Ayah, aku sudah lama bosan dengan sekte ini. Apa yang salah dengan pergi? Petik 2, idiot. Jiang Tong tiba-tiba meledak. Apakah kamu tahu apa artinya pergi ke lembah Gaharu? Sekte sudah mengirim 2 ekspedisi di sana, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah kembali. Ini akan sama kali ini. Petik 2. Jadi apa? Jiang Yu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Aku lebih suka pergi ke sana daripada membuang-buang waktu aku di sini dan menderita penghinaan orang. Siapa tahu, mungkin ini kesempatan untuk menyelinap kembali ke Myriad Domain. Petik 2. Jiang Tong berdiri diam untuk beberapa saat sebelum menghela nafas lembut. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan Myriad Domain sekarang? Ketika wanita muda itu bosan dengan putranya, dia perlahan-lahan melupakan semua tentang mereka. Dibiarkan berjuang sendiri, mereka menjadi terpinggirkan di sekte ini. Kamu, gumamnya, kenapa kamu tidak pergi dan memohon padanya? Dia belum melihatmu untuk sementara waktu. Jika kamu membisikkan hal-hal manis kepadanya, kamu mungkin membuatnya cukup bahagia untuk menghapus nama kami dari daftar. Dia bahkan mungkin membiarkan kita pergi. Petik 2. Jiang Yu menggelengkan kepalanya. Aku lebih baik mati daripada memohon penyihir itu. Jiang Tong menghela nafas. Mengingat karakter putranya dan betapa dia membenci gadis itu, mustahil untuk membujuknya lebih jauh. Yuer, hidupku tidak masalah, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke lembah Agarwot, apapun yang terjadi. Kamu masih muda, kamu memiliki masa depan yang cerah. Ayah, kita hanya punya satu sama lain sekarang. Kita harus tetap bersatu bahkan dalam kematian. Tidak peduli seberapa menakutkan, lembah lebih baik daripada tinggal di penjara ini. Petik 2. Jiang Tong menghela napas setelah diam lama. Master Sekte Pohon Berharga Ye tahu kita terjebak di sini. Jika dia akhirnya bersatu kembali dengan sepupu kamu, Jiang Chen, mungkin. Jiang Yu tersenyum kecut. Ayah, sepupu Chen mungkin jenius, tapi seberapa banyak dia bisa tumbuh hanya dalam 1 dekade. Jiang Tong tertawa. Hehe, aku selalu berpikir dia akan menjadi orang yang akan menyelamatkan kita suatu hari nanti. Jiang Yu mengangguk. Dia pasti mencoba jika dia tahu, tapi aku lebih suka tidak menyeretnya ke bawah. Tidak peduli bakat sepupunya atau seberapa besar sekte yang ia mungkin bergabung, tidak masuk akal untuk mengharapkan dia mengambil sekte peringkat ketiga yang perkasa yang dihuni oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, yang mereka tahu adalah Myriad Domain telah ditempati oleh pasukan musuh. Oleh karena itu, mereka mengadakan sedikit khayalan tentang Jiang Chen muncul untuk menyelamatkan hari. Tentu saja, karena marginalisasi mereka juga belum pernah mendengar tentang berita terbaru. Mereka juga tidak ingin bertanya, jangan sampai mereka bertemu dengan penolakan dan rasa malu. Di dalam kediaman sesepuh yang terhormat, sosok gadis anggun berusia pertengahan 20-an yang anggun meretas dengan kejam di pohon dengan pedang panjang, seolah-olah melampiaskan kemarahannya pada pohon itu. Jubah musangnya yang berapi-api tidak bisa membatasi lonjakan dadanya yang luar biasa setiap kali dia memotong. Kulit putih lembut di bawah lehernya melengkung sempurna ke jurang yang dalam di antara gundukannya. Bersama dengan gerakannya yang sengit, dia membuat pemandangan yang menawan. Kita tidak begitu sombong kan? Beraninya kamu mengabaikanku. Apakah ada pemuda yang menyinggung perasaan kehilangan ini? Dia mengeluarkannya di pohon yang tidak bersalah, berharap dia bisa memotongnya menjadi ribuan bagian. Dia adalah cucu sesepuh yang terhormat, Yin Hongsui, gadis yang menyukai Jiang Yu dan menyeretnya kembali ke sekte. Mungkin dia sudah dicuci otak selama masa kecilnya. Dalam hal apapun, dia selalu berpikir hubungan asmara tidak seharusnya diperuntukkan bagi pria. Wanita juga harus menikmatinya. Jadi, secara sukarela atau tidak,
anggota sekte yang tak terhitung telah berbagi ranjang. Dia melakukan lebih dari sekadar bagian yang adil dari tindakan menggelikan selama bertahun-tahun. Namun, dia berubah-ubah dan cepat kehilangan minat. Ketika dia bosan dengan seseorang, dia membuangnya seperti kaos kaki bekas. Beberapa juga menduga bahwa selain bermain-main, dia mengolah teknik aneh yang membutuhkan menyerap esensi pria. Tidak peduli alasannya, kebenciannya terkenal di seluruh wilayah bawah Cry Phoenix. Banyak pria muda membencinya, tetapi sangat tertarik pada kecantikannya. Setelah memotong kayu menjadi serbuk kayu, dia dengan kejam menyarungkan pedangnya. "Nona, seseorang membutuhkan audiensi," seorang pelayan dengan malu-malu melaporkan. "Siapa?" "Sesuatu seperti Jiang Tong." Dia mengatakan putranya Jiang Yu dan nyonya memiliki. Jiang Yu. Dia akhirnya ingat setelah memeras otaknya. Anak itu belum mati. Dia lebih tangguh daripada yang aku kira. Petik 2. Dia kehilangan jumlah pria yang tidur dengannya, tapi dia masih ingat-ingatan tentang Jiang Yu ini. Biarkan dia masuk. Dia tersenyum muram. Pria itu datang tepat waktu. Dia belum melepaskan semua amarahnya dan bisa menggunakan target langsung. Tidak menyadari bahaya, Jiang Tong bersemangat membahas cara terbaik untuk memulai pembicaraan ketika dia mendengar rindu itu bersedia melihatnya. Jiang Tong yang rendah hati ini memberikan penghormatan kepada Miss. "Semoga kamu diberkati dengan kesehatan yang baik dan remaja abadi." Petik 2. Yin Hongsui tertawa terbahak-bahak. "Kamu pasti anak ayah Jiang Yu. Belum mati setelah bertahun-tahun. Kalian berdua cukup tangguh." Petik 2. Nada suaranya yang kejam dan sombong memotongnya. "Permintaan apa yang kamu punya? Apakah Jiang Yu mengirimmu?" Dia benar-benar marah. Tidak. Aku datang atas inisiatif aku sendiri. Aku mendengar Yuer telah dimasukkan dalam daftar untuk lembaga haru. Aku atas nama hubungan masa lalu kamu. Aku datang untuk memohon wanita itu untuk menghapus namanya." Jiang Tong tergagap. Alis Yin Hongsui terangkat. Dia tiba-tiba mencengkeram udara. Cambuk panjang muncul di tangannya, tanpa ampun memukuli wajahnya. Mengemis. "Dan apakah kamu layak memohon kepada aku?" Didorong oleh kemarahannya yang terpendam, cambuk menghujani lelaki malang itu. Chapter 1388. Jiang Tong adalah pos pencambukan. Bulu mata Yin Hongsui yang hingar-bingar mendarat tanpa henti pada korbannya, tetapi yang terakhir membuat tidak ada suara protes, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Dia hanya berharap dia menunjukkan belas kasihan dan menyetujui permintaannya begitu amarahnya mereda. Namun, dia melebih-lebihkan kebaikannya. Pukulan jatuh satu demi satu seolah-olah dia adalah binatang buas beban. "Mengapa kamu tidak membuat suara? Mengapa kamu tidak meminta belas kasihan?" Sikapnya yang tabah membuatnya marah. Apa kesenangan di sana jika korbannya tidak menangis kesakitan? Bagaimana dia bisa meredakan suasana hatinya yang busuk? "Yin Hongsui, berhenti!" Teriakan cemas tiba-tiba memotong cambuk. Saat berikutnya, sebuah sosok melonjak dari bawah. Jiang Tong pucat. Secara alami, pendatang baru adalah Jiang Yu. Ekspresi ayahnya sudah mencurigakan sebelum pergi. Curiga, dia mengikuti di belakang. Ketika dia tiba, darahnya menjadi dingin di tempat kejadian. Tidak ada orang yang bisa mentolerir ayahnya yang memukul. Melihat merah, dia menerjang ke depan. Yin Hongsui mendengus. "Apakah kamu datang untuk bagian dari meronta-ronta?" Dia mengarahkan cambuknya padanya. Dia tidak lemah, tetapi mereka tidak berada pada level yang sama. Dia mencoba meraih kulit itu, tetapi dengan goyangan tangan, rindu muda itu mendaratkan pukulan telak di wajahnya, menggambar tanda berdarah panjang. Mengabaikan rasa sakit, Jiang Yu berteriak pada ayahnya, "Cepat pergi." Jiang Tong dipenuhi memar. Dia sudah mati jika bukan karena konstitusi yang kuat dari seorang kultivator. Dia tidak bergerak untuk pergi. Sebaliknya, ia menerkam Yin Hongsui dan mencoba merebut cambuknya. "Kamu, pergi." Dia berteriak histeris. Wanita muda itu mengangkat cambuknya tinggi-tinggi di udara dan memandangi pasangan itu dengan mengejek. "Kalian yang baik-baik saja tidak ada yang berani." "Sangat baik, aku dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan memberi kamu kesempatan. Selama salah satu dari kalian mati di bawah cambuk aku akan membiarkan yang lain pergi." Petik 2. Jiang Tong berteriak tanpa ragu-ragu. Aku tidak akan menolak, biarkan saja Yu pergi." Petik 2. Jiang Yu berteriak, "Kamu iblis, pukul aku jika kamu berani. Apakah kamu pikir pria sejati sepertiku takut padamu?" Petik 2.
Yin Hongsui tersenyum dingin. Baginya, mereka hanyalah serangga, mainan untuk meringankan suasana hatinya. Jiang Tong memohon, Nona Hongsui, tolong pikirkan persahabatan masa lalu kamu dengan Yuer. Kamu bisa memukul aku atau membunuh aku, kamu tidak akan mendengar keluhan dari aku. Petik 2. Wajah rindu itu acuh tak acuh saat dia mengacungkan cambuknya. Kamu memiliki 10 nafas. Putuskan sebelum itu, atau kalau tidak, kalian berdua ingin mati bersama. Petik 2. Jiang Yu meraung, matanya memerah. Yin Hongsui, kamu penyihir gila. Mengapa kamu memaksaku untuk datang ke sini? Mengapa kamu menyiksa kami sekarang? Apakah kamu gila? Petik 2. Gadis itu terkikik. Kamu benar, aku gila. Kamu tahu, aku suka menggoda semut seperti kamu dan memberi kamu harapan sebelum aku menghancurkan kamu di bawah kaki aku. Nak, apakah kamu pikir kamu istimewa? Bahwa aku akan jatuh cinta pada pesonamu? Dia berseri-seri. Jiang Yu meletus, kamu monster. Iblis, P3L4 cur gila. Petik 2. Ying Hongsui tampaknya menikmati kegelisahan korbannya. Jauh dari marah, dia tertawa lebih riang. Nak, kamu tidak bisa bersumpah setelah bertahun-tahun, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. 10 nafasmu hampir berakhir. Karena kamu belum memilih, sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kamu berdua. Petik 2. Jiang Tong memucat karena ngeri. Kami telah memilih. Aku akan tinggal, kamu akan pergi. Petik 2. Aku akan tinggal. Bebaskan ayah aku. Yin Hongsui, bukankah kamu menangkapku untuk mempermalukan dan menyiksaku? Itu tidak ada hubungannya dengan ayah aku. Aku tidak peduli bagaimana kamu menyiksaku, biarkan saja dia pergi. Petik 2. Bola-balik itu membuat jengkel itu sia-sia. Untuk beberapa alasan, tekad mereka untuk mengorbankan diri untuk yang lain tidak tertahankan. Kalau begitu, kalian berdua bisa mati. Dia mengepalkan giginya dan memukul cambuknya pada pasangan itu. Saat itu, suara yang menghancurkan bumi meledak di luar gerbang gunung. Hampir pada saat yang sama, seluruh sekte terguncang ke fondasinya, seolah-olah dewa telah mengguncang gunung-gunung, menyebarkan gelombang kejut ke medan sekitarnya. Yin Hongsui tidak pernah mengalami fenomena seperti itu. Melompat ketakutan, dia melilitkan cambuknya di sekitar pilar tebal dan berusaha menenangkan diri. Mengambil keuntungan dari situasi ini, Jiang Yu berguling di samping ayahnya dan mengambil pria itu dalam pelukannya. Dia tersedak kesedihannya ketika dia melihat luka pria itu. Ayah, ketidakmampuanku telah menyakitimu. Jiang Tong menggelengkan kepalanya, berteriak, kamu, kenapa kamu tidak pergi? Kebebasanmu layak untuk hidupku yang buruk. Petik 2. Di ambang air mata, Jing Yu menggelengkan kepalanya. Selama bertahun-tahun ini, kita hanya saling bergantung. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Jika kamu mati, apa artinya hidupku? Aku mungkin juga mati. Idiot, kamu bisa mencari sepupu kamu Jiang Chen setelah kamu pergi. Dengan kejeniusan seperti itu, klan kami tidak akan pernah mati. Petik 2. Jiang Tong memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap klannya. Dia tidak ingin melihat kematian putranya. Haus Jiang harus hidup terus. Getaran menjadi semakin keras. Membawa ayahnya, Jiang Yu mencoba menyelinap pergi, tetapi dia melihatnya dan berteriak, Nak, jika kamu berani melarikan diri, aku akan merobek kalian berdua sampai hancur. Jiang Yu gemetar. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Saat itu, suara lain meledak di udara, sangat keras sehingga bisa membuat hati seorang pria terpisah. Dipenuhi dengan keraguan dan bahkan beberapa kepanikan, Yin Hongsui menatap ke kejauhan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi getaran yang menakutkan seperti itu bukan pertanda baik. Apakah musuh yang kuat menyerang mereka? Di Phoenix Cry, sangat sedikit yang cukup kuat untuk dijuluki musuh yang kuat untuk Purple Smoke Sect. Meskipun bingung, dia tidak kehilangan ketenangannya. Dengarkan, orang-orang dari Purple Smoke Sect. Sebuah suara bergemuruh di udara seperti menggelegar petir, menciptakan gelombang suara menakutkan yang melanda seluruh sekte. Kaisar Agung ini datang untuk menjemput beberapa orang. Ketahui tempat kamu dan bawa mereka keluar. Kalau tidak, aku mungkin membuat pertumpahan darah hari ini. Petik 2. Semua pembudidaya di sekte itu pucat ketakutan, seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke dalam jurang tak berujung. Orang itu menyebut dirinya, Kaisar Agung ini. Apa artinya? Musuh adalah seorang kaisar yang hebat. Surga, tidak ada satupun kaisar besar di seluruh sekte asap ungu.
Faktanya, tidak ada apapun di seluruh Phoenix Cry Lower Region. Tetapi seseorang tiba-tiba datang hari ini. Ini akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi jelas itu bukan panggilan kehormatan. Nada suaranya tidak apa-apa jika tidak berperang. Nenek moyang sekte yang tersembunyi juga bisa merasakan tekanan hebat Kaisar Agung dan perbedaan yang jelas di antara mereka. Namun, dia adalah kekuatan tertinggi di sekte tersebut. Jika dia tidak melangkah maju, siapa lagi yang mau? Dia bergegas keluar dan menangkupkan tinjunya. Beraninya aku bertanya senior mana yang menghiasi kita dengan kehadirannya. Apa yang membawamu kemari? Dia hanyalah kerajaan tingkat ke-9. Kultivasi semacam ini membuatnya menjadi raksasa di Phoenix Cry, tetapi dia hanya bisa menurunkan dirinya di depan tamu yang tiba-tiba ini, seperti junior yang memberi penghormatan kepada senior. Apa yang membawaku ke sini? Pendatang baru itu tertawa dingin. Apakah aku harus mengulangi diriku sendiri? Bersyukurlah atas suasana hati aku yang baik hari ini, atau aku akan mewarnai sekte kamu dengan darah. Petik 2. Nenek moyang itu menegang. Dia bergegas mengatakan, ya, aku ingat, senior mencari beberapa orang. Siapa mereka? Selama mereka ada di sekte, kami dengan hormat akan membawa mereka ke depan. Petik 2. Dia berdiri di domain Purple Smoke Sect, dengan kekuatan seluruh sekte di belakangnya. Tapi bagaimana dengan itu? Dia masih tunduk pada pendatang baru seperti cucu kaisar besar. Seperti kata pepatah, mungkin benar. Chapter 1389. Kepala dan sesepuh Purple Smoke Sect keluar dari tempat persembunyian mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa duduk kencang lagi, mereka berkumpul di belakang leluhur. Meskipun mereka sangat ketakutan dan khawatir bahwa sesuatu telah terjadi, mereka tidak bisa melakukan apapun selain menampilkan diri. Beberapa tahun yang lalu, seorang gadis dan rombongan pelayan kasarnya menculik sepasang ayah dan anak di jalan. Apakah ada yang ingat sesuatu seperti itu? Tamu yang tidak disukai itu tidak lain adalah Jiao Yun, yang dikirim Jiang Chen ke sekte sebagai pengiring. Hampir semua mata elit Purple Smoke Sect melirik ke arah seorang lelaki tua tertentu. Tetua yang dimaksud ini memiliki tubuh besar dan rambut monokrom. Dia adalah salah satu tetua yang dihormati di sekte itu, Yin Tianchou. Pria tua itu memerah melihat tatapan kolektif rekan-rekannya. Dia tahu apa arti penampilan sembunyi-sembunyi mereka. Gadis yang disebutkan oleh tamu yang tidak disukai itu kemungkinan besar adalah cucunya, Yin Hongsui. Setetes keringat mengalir di punggung lelaki tua itu. Jangan menatapku seperti itu, semuanya. Dia tergagap, sekte asap ungu adalah tempat yang besar. Kamu tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa itu adalah cucu perempuan aku. Petik 2. Nenek moyang itu mengerutkan kening. Tianchou, panggil cucumu yang merepotkan dulu. Mengapa tidak membiarkan senior ini memverifikasi secara langsung dan melihat apakah ada kesalahpahaman? Tentu saja kami akan periksa dulu apakah ini ada hubungannya dengan dia. Jika dia benar-benar pelakunya, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Petik 2. Yin Tianchou merasakan kepahitan di mulutnya. Purple Smoke Sect memiliki banyak pembuat onar, tetapi kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Para murid perempuan umumnya cenderung menghindar dari kerusuhan. Dia buru-buru menggumamkan beberapa kalimat kepada pengikut di dekatnya, ekspresinya sangat serius. Atas instruksinya, pengikutnya menembak ke belakang gunung, misinya mengambil Yin Hongsui jelas. Jika ada seseorang di depan pintu mereka, pasti ada penyelidikan yang cukup sebelumnya. Jika Yin Hongsui benar-benar pelakunya, tidak ada gunanya mencoba menangkis kesalahan. Jika bukan dia, semuanya akan baik-baik saja. Yin Hongsui berdiri dengan tidak pasti di halaman kediamannya ketika dia melihat pengikut kakeknya masuk. Nona muda, Tuan ingin kamu pergi padanya. Gadis itu agak terkejut. Di mana kakek? Di mana aku dapat menemukannya? Petik 2. Punggawa melihat Jiang Tong dan Jiang Yu dari sudut matanya. Wajahnya sedikit berwarna. Nona muda, siapa dua orang ini? Tanyanya tanpa keberatan. Yin Hongsui telah melakukan banyak hal yang absurd dalam beberapa tahun terakhir, menangkap banyak orang dari dunia luar. Para penjaga dan pengikut Yin Tianchou tidak memiliki wewenang untuk bertanya setelah apa yang dia lakukan. Namun, punggawa ini tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia melihat pasangan ayah dan anak ini. Perasaan firasat datang padanya. Yin Hongsui menjelaskan ketidaksenangannya. Apa urusanmu? Itu bukan tempat kamu untuk berbicara. Petik 2.
Dia melihat penjaga Yin Tianchou sebagai pelayan dan bawahan. Apa hak mereka untuk menanyakannya? Kehilangan muda, apapun. Biasanya, punggawa akan menertawakannya dan berhenti berbicara. Namun, jawaban untuk pertanyaan ini sangat penting. Nona muda, apakah kamu mengambil keduanya dari dunia luar? Wajah cantik Yin Hongsui menjadi gelap. Kamu terlalu banyak bicara. Kamu pikir aku tidak akan memberitahu kakek untuk mengeluarkan lidah kamu? Petik 2. Seorang bawahan mempertanyakan kehilangan muda. Tidakkah dia tahu dia berbicara di atas posisinya? Tentu saja Yin Hongsui kesal. Tapi kali ini, punggawa tidak mau mengalah. Dia harus menyelesaikan ini. Nona muda, kamu perlu menjelaskan dari mana dua orang ini berasal. Yin Hongsui sangat marah. Kamu pikir bisa memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Keluar, sekarang juga. Petik 2. Wajah punggawa diwarnai dengan keprihatinan. Dia memeriksa Jiang Tong dan putranya dengan gelisah. Nona muda, ada seorang kaisar senior yang hebat di luar. Dia mengatakan sedang mencari pasangan ayah dan anak yang ditangkap beberapa tahun yang lalu oleh seorang pembudidaya perempuan muda. Petik 2. Segera setelah dia mengatakan ini, wajah cantik Yin Hongsui kehabisan warna. Seorang ahli kerajaan kaisar yang hebat. Mencari ayah dan anak. Dia tidak bisa membantu melihat Jiang Tong dan Jiang Yu, pikirannya mendung karena keraguan. Segera, dia mencoba menyangkal kemungkinan ini. Keduanya telah disertai oleh hanya pembudidaya alam bijak yang normal. Lemah, banyak dari mereka. Tak satu pun dari mereka yang bisa mencapai ranah kaisar, apalagi kaisar agung. Apakah dia seharusnya percaya bahwa kaisar besar akan bergaul dengan orang-orang seperti itu? Prospek itu terdengar konyol baginya. Benar-benar tidak masuk akal. Jiang Tong dan Jiang Yu saling memandang ketika mereka mendengar percakapan. Seorang ahli kerajaan besar, mencari pasangan ayah dan anak. Kerangka waktu dan individu yang terlibat masuk akal, tetapi baik ayah maupun anak tidak berpikir bahwa merekalah yang dicari. Setelah semua, mereka hampir tidak tahu siapapun pembudidaya ranah bijak di tempat pertama, apalagi kaisar besar. Sebagai wilayah terlemah dalam domain manusia, Myriad Domain bahkan tidak memiliki satu kultivator kekaisaran tunggal bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mungkin seorang kaisar yang hebat mencari mereka? Meskipun hati mereka berdebar pada prospek, mereka tidak terlalu berharap. Suatu alam bijak atau kaisar kultivator mungkin. Tapi kaisar agung adalah level tertinggi dalam wilayah manusia. Seorang ahli di tingkat itu tidak mungkin berhubungan dengan keluarga Jiang. Ye Chonglou, sekte pohon berharga berjarak bermil-mil jauhnya dari kultivasi semacam itu. Yin Hongsui melemparkan sepasang ayah dan anak di depannya dengan pandangan menghina. Kebingungan mereka memperkuat keyakinannya bahwa mereka bukan yang dicari oleh senior. Mengacungkan cambuknya, dia mengarahkannya ke Jiang Tong dan putranya. Jika kalian berdua berani mencoba melarikan diri, aku akan membuatmu menderita. Mengatakan ini, dia melihat kembali ke arah punggawa. Pimpin jalan, suaranya kaku. Punggawa itu masih agak khawatir. Mari kita bawa keduanya. Mereka adalah budakku. Untuk apa kita membawanya? Ketidaksukaan Yin Hongsui terasa jelas. Punggawa tersenyum kecut. Nona muda, mereka ayah dan anak, bukan? Mungkin senior mencari mereka. Petik 2. Lagi pula, keduanya cocok dengan deskripsi tamu. Hubungan berbakti mereka terlihat jelas. Kekuatan dan posisi mereka jauh lebih rendah daripada tamu, tetapi hal-hal aneh terjadi di dunia. Yin Hongsui ingin menolak, tetapi pengikut berbicara sekali lagi. Sekarang bukan saatnya untuk marah. Nona muda, Milord telah dipilih oleh seniornya. Jika kamu menunda sekarang, aku khawatir senior akan marah pada. Terlepas dari penghinaan alaminya, Yin Hongsui tahu bahwa dia tidak berharga tanpa kakeknya. Karena itu, dia sangat peduli pada pria yang memungkinkannya mengumbar kesenangan dan kemakmuran. Dia melambaikan tangan dengan tidak sabar. Baik, namun, jangan cepat-cepat. 2 potong sampah ini terlalu lemah untuk dikaitkan dengan siapapun yang penting. Tidak mungkin senior mengenal mereka. Petik 2. Memahami situasi yang dialami kakeknya, dia tidak berani membuang waktu lagi. Yin Hongsui mendorong dirinya keluar gerbang gunung. Punggawa memberi hormat kepada Jiang Tong dan Jiang Yu dengan kepalan tangan. Tuan-tuan, aku mengerti bahwa nona muda itu mungkin terlalu ceroboh di sana. Aku meminta maaf dengan tulus atas namanya. Petik 2. Ekspresi Jiang Tong kosong. Tidak perlu untuk berpura-pura, Tuan, balas Jiang Yu dengan dingin.
Kamu adalah pengikut dari tetua yang terhormat, Yin Tianzhou, dan karenanya cukup penting. Kesopanan kamu hanya ada karena khawatir bahwa kita adalah orang-orang yang dicari oleh Kaisar Agung Senior. Petik 2. Punggawa itu agak malu. Itulah yang dia pikirkan. Namun, kejujuran mereka tidak membuatnya marah. Aku bersyukur kalian berdua baik-baik saja. Purple Smoke Sekte akan melakukan kesalahan nyata sebaliknya. Petik 2. Kurangnya pemerintahan dari Jiang Tong dan Jiang Feng mendorongnya untuk melanjutkan. Karena kamu ayah dan anak, mungkin senior benar-benar mencarimu. Mengapa tidak pergi dan melihatnya? Petik 2. Jiang Yu mendengkur pelan. Dia tidak berpikir itu mungkin bagi mereka untuk berhubungan dengan ahli kaisar besar manapun. Jika aku boleh bertanya, berapa banyak yang datang bersama Kaisar Agung? Seperti apa tampangnya, atau mereka? Jiang Tong bertanya dengan lemah. Kamu akan mencari tahu jika kamu pergi melihat, kan? Pengikut itu terburu-buru, tetapi tidak ingin mengambil risiko terburu-buru. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mungkin ada lebih banyak masalah yang tidak diinginkan. Jiang Tong mengangguk. Kamu, mari kita lihat. Kami tidak akan kehilangan apapun dengan melakukannya. Petik 2. Jiang Yu memperlakukan kehendak ayahnya sebagai yang terpenting. Luka Jiang Tong mengharuskan mengambil keuntungan dari kesempatan ini, bagaimanapun. Jika tidak, konsekuensinya nanti akan menjadi bencana. Menopang ayahnya di punggungnya, dia menyatakan tanpa emosi kepada punggawa, tolong pimpin. Yin Hongsui tiba lebih awal di luar gerbang sekte. Dia mengabaikan gawatnya situasi, menyenggol kakeknya dengan penuh kasih sayang. Kakek, apa yang kamu inginkan dariku? Yin Tianzhou memanjakan cucu perempuannya tanpa bisa dipercaya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan kasih sayang di depan umum. Dia memaksa ekspresinya menjadi cemberut. Suir, apakah kamu memiliki kesan menangkap orang dari dunia luar? Terutama sepasang ayah dan anak. Jangan terlalu cepat menjawab, pikirkan dulu. Petik 2. Jiao Yun mencibir. Apakah kamu mengisyaratkan sesuatu padanya? Jangan terlalu cepat menjawab. Apakah dia seharusnya mengarang sesuatu, lalu berterus terang dengan versinya tentang peristiwa? Petik 2. Terlepas dari apa yang baru saja dia katakan, Yin Tianzhou lebih terburu-buru daripada siapapun. Dia tahu dengan intim betapa cucunya. Yin Hongsui mengambil topik dan berlari dengannya. Kakek, katanya, aku telah menangkap beberapa orang selama bertahun-tahun, tetapi mereka kebanyakan adalah para kultivator yang berkeliaran dan talenta rendahan. Aku membawa mereka ke sini sehingga mereka bisa berkultivasi dan memiliki kesempatan untuk memasuki sekte kami. Dia adalah gadis yang licik. Jawabannya rincin, tetapi tidak menyebutkan ayah atau anak laki-laki. Dia sengaja menghindari bagian terpenting dari topik itu sementara mengapur apa yang telah dia lakukan. Tetua Tianzhou, ini cucumu. Nenek moyang Purple Smoke Sect mengamati gadis yang sombong itu dengan dingin. Jadi, kamu Yin Hongsui, Jawab pertanyaan dengan jelas. Apakah kamu mengambil pasangan ayah dan anak beberapa tahun yang lalu? Aku membutuhkan kebenaran, dan hanya kebenaran. Petik 2. Nenek moyang itu tidak sabar. Dia bisa merasakan kemarahan yang membara dari ahli kaisar besar di seberangnya. Jika dia tidak mengedepankan sikap yang benar, dia pasti akan menerima kemarahan besar. Chapter 1390. Yin Hongsui dikenal karena dominasinya dan merendahkan diri dalam Purple Smoke Sect. Namun, dia cukup cerdas untuk tidak marah pada orang-orang tertentu dalam sekte. Itu terlalu penting baginya untuk melakukannya. Tetua di depannya adalah salah satu dari mereka. Dia adalah nenek moyang Purple Smoke Sect, lebih menonjol dan dihormati daripada kepala sekte itu sendiri. Menurut rumor, dia hampir berusia 2000 tahun. Dia tidak berani menyinggung pilar sekte tersebut. Terlebih lagi, leluhur lelaki itu menghujaninya dengan tekanan yang tak terlihat. Karena tekanan dari siapa, kakeknya tidak bisa campur tangan. Yin Hongsui ingin berbohong untuk menyapu melewati pertanyaan, tetapi aura leluhur-leluhurnya seperti gunung yang berulang kali menabraknya. Dia hampir tidak bisa berdiri tegak di bawah pukulan. Tubuhnya menggigil, dan giginya berderak. Baik, apakah ada? Sebuah kilatan tajam memasuki mata nenek moyang itu. Dia gusar dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, nenek moyang sangat tidak menyukai gadis ini meskipun dia adalah cucu perempuan terhormat Yin Tianzhou. Jika setiap murid berperilaku seperti dia, sekte itu akan selesai dalam waktu singkat.
Punggawa Yin Tianchou akhirnya tiba dengan Jiang Tong dan Jiang Feng di belakangnya. Yin Hongsui pucat ketika melihat mereka mendarat. Kedua budak ini, gumamnya, aku menangkap mereka bertahun-tahun yang lalu. Mereka kotoran rendah dan tidak ada yang istimewa tentang mereka. Kaisar Agung Senior tidak mungkin mencari. Dia sangat kesal sampai hampir menangis. Tidak ada yang pernah begitu jahat padanya sebelumnya. Jadi bagaimana jika itu nenek moyang yang mengambil sikap? Itu tidak membuatnya kurang sedih. Dia adalah rindu muda dari keluarga tetua yang dihormati. Kenapa dia dianggap enteng? Jiao Yun melirik Jiang Tong dan putranya. Pemeriksaan sepintas cukup untuk membuat matanya menyala. Dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya, tetapi Jiang Chen telah menggambarkan penampilan dan karakteristik mereka. Lebih penting lagi, kedua orang ini memiliki kesamaan dengan Jiang Feng dan Jiang Chen. Khususnya, saudara-saudara Jiang Tong dan Jiang Feng setidaknya 30% sama. Untuk pembudidaya yang kuat, kesamaan semacam itu tidak perlu dicermati. Jiao Yun hampir yakin bahwa ayah dan anak di depannya adalah paman dan sepupu tuan muda. Ekspresinya tetap tanpa ekspresi bahkan saat dia mengirim pesan. Apakah kamu berdua Jiang Tong dan Jiang Yu? Jangan ribut atau terkejut. Aku dikirim oleh tuan muda Jiang Chen untuk datang menerima kamu. Jika ya, cukup kedip satu kali. Petik 2. Dia tidak berbicara secara terbuka karena instruksi Jiang Chen untuk berhati-hati dan tidak menyebabkan gangguan. Tidak perlu meninggalkan celah bagi musuh potensial. Pilvire City dan sekutunya mencari seluruh dunia untuk keluarga Jiang Chen, berniat membawa mereka disandera untuk diperdagangkan untuk tuan muda Tianlin. Itulah sebabnya Jiang Chen mengirim Jiao Yun alih-alih datang sendiri. Perintah berulang untuk tidak menimbulkan keributan adalah bukti yang cukup. Semakin besar keributan, semakin besar kemungkinan kejutan akan terjadi. Jiang Tong dan Jiang Yu keduanya terkejut dengan pesan itu. Mereka bertukar pandangan, hati mereka sangat terharu oleh perkembangan ini. Seorang ahli kaisar yang hebat, datang atas perintah tuan muda Jiang Chen. Mereka berpikir bahwa mereka salah dengar sesuatu. Apakah ada yang mempermainkan mereka? Ayah dan putranya tahu bahwa Jiang Chen adalah seorang jenius, tetapi baru 10 tahun. Bahkan jika Jiang Chen diizinkan untuk tumbuh tanpa hambatan, sangat tidak mungkin dia akan mampu memerintah kaisar besar pada saat ini. Tidak ada satupun kaisar agung di Phoenix Cry Lower Region secara keseluruhan. Pakar semacam itu lebih jarang dalam domain manusia daripada batu permata. Bagaimana mungkin seorang ahli tingkat itu dikirim oleh Jiang Chen? Ketidakpastian ayah dan anak pasangan itu membuat Jiao Yun tersenyum. Dia mengerti bahwa mereka telah terjebak di sini untuk waktu yang sangat lama, dan dengan demikian tidak tahu banyak tentang dunia luar. Reaksi mereka dapat dimengerti. Dia dengan sabar mengirim pesan sekali lagi. Jangan takut, Tuan Muda Jiang Chen terkenal di seluruh penjuru dunia sebagai pemimpin Velurium Capital di 8 wilayah atas. Dia mengetahui kemana kamu pergi dari Ye Chonglou, lalu secara khusus mengirim orang untuk menyelidiki. Setelah dia yakin kamu masih ada, dia mengirim aku. Jika kamu khawatir tentang kepercayaan aku harus kembali dan meminta Tuan Muda untuk mengirim orang lain. Petik 2. Nama Ye Chonglou akhirnya memenangkan Jiang Tong dan Jiang Yu. Mereka berkedip untuk memverifikasi identitas mereka. Jiao Yun membentuk kesimpulannya sendiri berdasarkan ini, berbalik untuk melihat tanpa perasaan pada nenek moyang Purple Smoke Sect. Tidak perlu bermain bertindak lagi. Keduanya justru yang aku cari. Petik 2. Ekspresi nenek moyang itu menjadi gelap pada pernyataan itu. Dia memelototi Yin Hongsui dengan kejam, lalu mengepalkan tangan pada Jiao Yun. Senior, kami Purple Smoke Sect memang bersalah di sini. Gadis ini terlalu dimanja oleh kakeknya, dan sekarang dia melakukan sesuatu yang sangat konyol, kami akan menerima hukuman apapun. Petik 2. Orang tua itu tegas dan tegas. Pada titik ini, baik defleksi dan penjelasan tidak efektif. Solusi terbaik adalah mengakui kesalahan. Itu, ditambah dengan sedikit ketulusan, memperkenalkan secercah harapan pada situasi tersebut. Jika mereka menolak untuk mengaku pahit, maka senior bisa dengan mudah menghancurkan seluruh sekte dalam kemarahannya. Jiao Yun membalas tatapannya tanpa perasaan, lalu mempertimbangkan Yin Hongsui sejenak. Pelakunya hampir tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasannya. Dia belum menyadari cakupan kesalahannya. Dia tidak percaya bahwa ahli kaisar yang hebat mungkin mencari semut yang tidak penting. Bagaimana mungkin ada hubungan di antara mereka? Senior, apakah ada kesalahan?
Keduanya sangat tidak berharga dan tidak penting. Bagaimana mereka bisa cocok dengan Yang Mulia? Otaknya cukup pintar untuk menggunakan sanjungan yang curang. Jiao Yun terkekeh, matanya dingin. Gadis, berikan aku tipuan kecilmu. Tatapannya melekat pada Jiang Tong dan Jiang Yu. Adapun gadis yang menculikmu, Sekte Asap Ungu bersalah karena kurangnya pengawasan dalam hal ini. Bagaimana kamu berencana berurusan dengan mereka? Aku terikat pada perintah aku, dan akan melakukan apapun yang kamu minta. Petik 2. Seluruh Purple Smoke Sect memucat saat deklarasi ini. Hati nenek moyang itu secara positif gemetar ketakutan. Jika Kaisar Agung akan mengambil kemarahan ayah dan anak pada siapapun, dia akan berada di urutan teratas dalam daftar. Jiang Yu mengintip Yin Hongsui dengan penuh kebencian. Penyihir, P3L4 cur gila. Katakan padaku, berapa banyak pembudidaya tidak bersalah yang telah kamu bunuh selama ini? Aku ingin merobek hatimu dan melihat warnanya. Apakah itu merah, atau hitam? Petik 2. Jiao Yun terkekeh. Itu cukup mudah. Haruskah aku melakukan kehormatan untukmu? Petik 2. Yin Hongsui takut karena akalnya. Berteriak, dia bersembunyi di balik nenek moyang Purple Smoke Sect, menggigil ketakutan. Selamatkan aku, nenek moyang. Selamatkan aku. Nenek moyang ingin mengutuk keras. Gadis itu hanya membuat masalah dengan bersembunyi di belakangnya. Yin Tianchou, pengasuhanmu yang mengerikan terhadap gadis ini adalah akar dari semua masalah ini. Hadapilah sendiri. Nenek moyang itu menunjuk tombak konflik ke arah yang lebih tua, Yin Tianchou. Yin Tianchou benar-benar tertekan. Senior, dia berbicara dengan nada memohon, aku kurang mendidik cucu perempuanku. Itu sebabnya dia melakukan kejahatan besar. Aku harus menanggung seluruh beban hukuman. Tolong, pertimbangkan keremajaannya dan luangkan hidupnya. Petik 2. Orang tua itu benar-benar memanjakan cucunya tanpa akhir. Jiao Yun tersenyum tipis. Taktik semacam itu tidak berhasil padanya. Dia kembali menatap Jiang Yu. Dia datang atas instruksi Jiang Chen secara khusus untuk menghindari pembunuhan jika memungkinkan. Mengurangi gravitasi situasi adalah hal yang ideal. Karena itu, ia mencari pendapat Jiang Tong dan putranya sebagian besar. Jika mereka tidak tertarik pada pembalasan yang parah, dia juga tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu drastis. Jiang Yu berjalan ke Yin Hongsui, matanya merah. Dia tiba-tiba memberikan tamparan keras ke wajahnya. Jalang, ini untuk ayahku. Kamu telah melukainya di mana-mana dan itu adalah tugas aku untuk membalas dendam sebagai putranya. Petik 2. Menamparkan. Ada ayunan lain. Yang ini untukku. 10 tahun terakhir ini, kamu telah membuat aku merasakan semua jenis penderitaan dan penghinaan. Hari ini, aku mengembalikan rasa malu dan penderitaan di depan semua orang di Sekte Asap Ungu. Jiang Yu menyampaikan serangkaian tamparan dengan kedua tangan. Ini untuk jiwa-jiwa miskin yang hilang yang telah mati di tanganmu. Kamu seorang wanita, surga akan membawamu suatu hari. Aku tidak akan membunuh wanita, jika tidak aku akan menghukum kamu di tempat. Petik 2. Pada akhir badai ini, wajah cantik Yin Hongsui membengkak seperti babi. Jantungnya berputar-putar dengan vitriol. Dia tidak bisa menerima dipukul oleh seseorang yang biasa dia perlakukan sebagai budak. Beberapa kali, dia ingin memukulnya kembali, tetapi menolak instingnya. Jika dia melakukan itu, dia pasti sudah mati. Tak satu pun dari para ahli dari Purple Smoke Sect akan bisa menyelamatkannya. Pukulan berulang di wajahnya membuat jengkel, lalu memalukan. Akhirnya, ekspresi kesal Jiang Yu menginspirasinya dengan pikiran yang tidak masuk akal dan sama sekali tidak tahu malu. Dia merasa bahwa pria di hadapannya lebih tampan dan gagah daripada sebelumnya. Yin Hongsui adalah tipe orang yang terbelakang. Ketika dia berpikir Jiang Yu tidak penting, dia menumpahkan pelecehan padanya. Menemukan hubungan dekatnya dengan kaisar senior yang hebat di sisi lain, membuatnya senang dipukul. Namun, Jiang Yu enggan untuk meliriknya lagi setelah dia selesai dengannya. Sebagai gantinya, dia mengambil ayahnya di punggungnya sekali lagi, menyapu pandangannya ke semua elit Purple Smoke Sect. Aku akan mengambil ayahku dari Sekte Asap Ungu. Kami tidak akan memiliki ikatan untuk selanjutnya dengan kamu. Adakah yang tidak setuju dengan ini? Dia menatap mereka dengan kejam. Elit sekte adalah ahli kerajaan kekaisaran yang seragam, tetapi anehnya mereka merasa bersalah ketika mengunci mata dengan seorang kultivator kerajaan asal belaka. Tidak sama sekali. Ada kesalahpahaman,
Itu saja. Kami tidak dapat menghentikan kamu dari menuju masa depan yang lebih cerah. Petik 2. Tolong pergilah.